Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 LHP Audit Sektor Publik. Di sini kami akan berdiskusi tentang kasus-kasus mengenai pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Di sini kami beranggotakan 4 orang, ada saya Revan Yohanes, dengan rekan-rekan saya. Saya Hana Nur Afifah. Saya Mahfud Rofi C. Dan saya Fiamira Kusuma. Nah, kasus pertama ini kami akan mulai dengan kasus pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Unair. Di sini saya akan menjelaskannya mengenai kronologinya. Dalam pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium rumah sakit di Universitas Airlangga pada tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2010, orang-orang yang terlibat itu dari dalam Kementerian Kesehatan itu sendiri, yaitu ada mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan, yaitu Bambang Gianto Raharjo, dan juga mantan Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara, yaitu Minarsi. Nah, kasus korupsi pengadaan ini tuh telah menyebabkan kerugian negara hingga 14,1 miliar rupiah. Nah, selain Bambang dan Minarsi ini, kasus ini juga menjerat kuasa pengguna anggaran atau ini disingkat dengan KPA, Kementerian Kesehatan Zulkarnain Hasim dan Nazarudin selaku pemilik, serta pengendali Anugerah Permai Group. Pada proses pengadaan, Bantu Marpaung sebagai pemilik PT Buana Tamusari Gemilang yang memenangkan tender pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium tahap 1. Padahal PT Buana ini hanya dipinjam benderanya oleh Anugerah Permai Group dengan imbalan 154 juta. Di mana pinjam bendera ini tuh artinya uh, yang menjalankan bukan pemenang tender tapi yang membayar benderanya. Nah, PT Buana Romasari Gemilang ini mendapatkan pembayaran sejumlah 34,7 miliar rupiah. Nah, diketahui Anugerah Permai Group ini hanya membayar vendor pengadaan alat kesehatan tahap 1 hanya sebesar 28,4 miliar rupiah. Maka terdapat selisih sebesar 6,27 miliar dari 34,7 miliar tadi yang dianggarkan. Nah, setelah itu, pada pengadaan alat kesehatan dan laboratorium tahap kedua dimenangkan oleh PT Marel Mandiri yang dimiliki oleh Elis Nawati. Namun PT Marel Mandiri ternyata hanya dipinjam benderanya juga oleh Anurga Permai Group dengan imbalan sebesar 100 juta rupiah. Nah, pembayaran alat kesehatan itu sebesar 44 miliar dan seluruhnya dikuasai oleh Anugerah Permai Group. Nah, pada tahap 2 ini, Anugerah Permai Group hanya membeli alat kesehatan senilai 36,1 miliar. Maka terdapat selisih sebesar 7,8 miliar dari anggaran 36,1 dari 44 miliar. Nah, dari kasus pengadaan ini, Bambang disebut mendapatkan keuntungan sebesar 7.500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 100 juta rupiah, dan Zulkarnain sebesar 9.500 dolar Amerika Serikat. Kemudian Bantu Marpaung sebesar 154 juta dan Elis Nawati sebesar 100 juta, serta memperkaya korporasi Anugerah Permai Group sebesar 13,681 miliar. Nah, dari kasus kronologi pengadaan barang dan jasa tentang alat kesehatan rumah sakit Unair ini, teman-teman semua ada yang ingin bertanya kan nih? Kita mulai diskusi aja nih. Oke, baik. Mau izin bertanya ya, Van, terkait pengadaan alat kesehatan itu berarti melalui persaingan tender ya, Van ya? Iya, bener banget, Rob. Jadi persaingan itu melalui persaingan tender. Tapi ada nggak sih, Van, kecurangan dalam proses tender itu? Kecurangan di sini tuh ada dalam pemenangan tender. Jadi tuh pas ada evaluasi lelang, ada sedikit masalah di mana adanya perubahan pemenang tender. Di mana Ibu Minarsi ini yang meminta sendiri diubah pemenangnya. Padahal pemenang lelang ini menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan pemenang lelang sebelumnya yang diganti itu. Nah, kenapa harga yang lebih tinggi ini dapat memenangkan tender? Nah, itu tuh karena perusahaan tersebut menawarkan harga tinggi karena alat kesehatannya itu sesuai dengan keinginan Rumah Sakit Unair.
Padahal kenyataannya dari pihak UNER lah yang tiba-tiba mengubah spesifikasi alat pengadaan. Gitu loh. Tapi Van, pihak pemenang lelang sebelumnya itu kan nggak ngelakuin penyanggahan gitu ya Van, karena kan dari si Unair sendiri yang secara tiba-tiba tuh mengganti spesifikasi alatnya gitu. Kemungkinan besar itu iya pihak pemenang sebelumnya itu nggak ngelakuin penyanggahan. Karena kan yang kita ketahui nih, yang udah diajarin sama Pak Gen, setelah proses pengumuman hasil evaluasi itu ada penyanggahan. Nah, di mana penyanggahan ini tuh kita dapat menyanggah apa aja yang kira-kira ada hal yang menyimpang dalam proses pengadaan. Nah, di kasus ini kan terdapat perubahan spesifikasi alat. Seharusnya pihak pemenang ini bisa bernegosiasi seperti bisa gak sih alat itu atau spesifikasinya diganti agar mereka sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Begitu. Terus eh, apa sih yang dilakuin BPK sampai mereka tuh bisa nemuin kalau ada kasus ini gitu? Nah, yang dilakuin BPK itu tuh dia menemukan kecurigaan nih terhadap anggaran yang diberikan. Seperti yang dijelasin tadi di kronologi. Di tahap 1 itu pengadaan itu didanakan sebesar 34,7 miliar rupiah. Sedangkan perusahaan tersebut hanya membayar vendor dengan nilai 28,4 miliar. Nah, di tahap 2 juga sama, didanain sebesar 44 miliar, tapi kenyataannya hanya membeli alat kesehatan itu sebesar 36,1 miliar. Nah, di sini Badan BPK melakukan pengecekan apakah anggaran yang diberikan sesuai gak nih sama nilai barang yang telah dibeli. Nah, setelah dilakukan pengauditan, ternyata di tahap 1 dan tahap 2 terdapat selisih yang cukup signifikan. Dan akhirnya kasus ini pun bisa terungkap. Gitu kan. Nah, kan tadi saya udah jelasin ya mengenai kasus tentang pengadaan alkes rumah sakit Unair. Nah, dari teman-teman semua ada yang mau ini nggak ngasih kasus-kasus lain mengenai pengadaan barang dan jasa? Boleh nih dipersilakan nih. Oke, baik. Terima kasih Revandi. Saat ini saya akan membahas terkait kasus pengadaan barang dan jasa bantuan sosial ya, COVID-19. Jadi di kasus ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bantuan sosial untuk penanganan COVID-19. Eh, ini berupa paket sembako dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakannya sebanyak 2 periode. Nah, pada tahap ini Menteri Sosial yaitu Julari Peter Batubara menunjuk Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek Bansos COVID-19 dengan cara penunjukan langsung rekanan. Nah, KPK menduga ada kesepakatan sejumlah fee dari penunjukan rekanan pengadaan bansos COVID-19 ini. Nah, untuk mendapatkan tiap paket disepakati sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bantuan sosial. Nah, keduanya melakukan kontrak pekerjaan dengan supplier yang salah satunya PT RPI yang diduga milik Matius Joko Santoso. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima pendapatan kurang lebih sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberi secara tunai. Selanjutnya, untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang pendapatan dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar. Nah, KPK akan menyelidiki kasus bantuan sosial COVID-19 terkait dengan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Kasus ini akan diselidiki secara terbuka oleh KPK. KPK akan meninjau semua temuan dan informasi dari perkembangan kasus korupsi bansos. Nah, selanjutnya KPK akan memeriksa bagaimana cara vendor mendapatkan proyek, siapa di balik pelaksanaan vendor, sampai ke harganya. Nah, dalam kasus ini, mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Peter Batubara ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos COVID-19.
dia dijerat bersama 4 orang lainnya, yaitu Matius Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Hari Sidabuke. 2 nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan 2 nama selanjutnya adalah vendor dari pengadaan bansos. Setelah melewati lika-liku proses pengadilan, Juliari divonis hukuman penjara 12 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah oleh Hakim Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi pada 23 Agustus 2021. Nah, dalam perkara tersebut, Juliari terbukti nih menerima uang suap terkait pengadaan bansos COVID-19 sekitar 32 miliar rupiah. Lalu Juliari juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar. Nah, selain itu, Hakim mencabut hak politik dari si Juliari ini untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Jadi begitu guys untuk penjelasan singkat dari kasus bansos COVID-19. Nah, kira-kira dari teman-teman ada nggak sih yang mau bertanya? Boleh nih Rob, gue menanya, eh, apa sih masalah utama PBJ untuk penanganan bantuan sosial pada COVID-19? Oke, jadi gini Van, dikutip dari ICW ya, terdapat setidaknya 4 masalah utama PBJ untuk penanganan dampak COVID-19 ini. Yang pertama, itu pemetaan atau identifikasi kebutuhan yang tidak berdasarkan kebutuhan lapangan. Yang kedua, terjadi jual beli penunjukan penyedia dan surat perintah kerja atau SPK dari pejabat pembuat komitmen atau PPK. Hal ini mengakibatkan penunjukan penyedia tidak sesuai dengan ketentuan penunjukan penyedia dalam keadaan darurat, yaitu penyedia yang telah berpengalaman menyediakan barang sejenis di instansi pemerintah atau penyedia dalam e-katalog. Nah, penunjukan penyedia kemudian didasarkan suap atau adanya konflik kepentingan yang membawa keuntungan baik untuk PPK maupun pejabat terkait. Nah, untuk yang ketiga ini potensi penyedia yang ditunjuk oleh PPK hanya menyediakan yang mempunyai modal dan kemudian melakukan subkon pekerjaan utama kepada pihak atau perusahaan lain. Nah, terakhir yang keempat ini melakukan pelunasan pembayaran padahal penyedia belum menyelesaikan pekerjaan atau belum dilakukan pemeriksaan yang memadai terhadap hasil pekerjaan. Jadi seperti itu, Van. Oke Rob, paham. Terima kasih Robi. Oke, baik. Sama-sama, Revan. Dari yang lain gimana, teman-teman? Ada yang ingin tanyakan lagi? Gue dong, dia mau nanya. Buat pendeteksian korupsinya sendiri dari kasus ini tuh gimana? Oke, baik. Berdasarkan kasus yang diangkat ya, telah dideteksi bahwa terdapat red flags pada kasus ini. Ini ada 5 hal umum red flags pada korupsi. Yang pertama ini hubungan antara karyawan dan vendor resmi. Yang kedua hubungan rahasia antara karyawan dengan pihak ketiga. Yang ketiga ini ada tidak ada klarifikasi atas persetujuan manajemen atas pemilihan pihak ketiga. Yang keempat ini hal aneh dalam pencatatan akuntansi dan yang terakhir anomali dalam pemilihan vendor. Nah, pada kasus ini ditemukan adanya hubungan spesial nih antara PPK dengan para vendor. Dapat dilihat bahwa adanya hubungan spesial antara PPK dengan para vendor di mana PPK melakukan perjanjian adanya fee untuk setiap paket sembako ditambah lagi salah satu vendor ini merupakan milik dari si Mateus tersebut. Seperti itu, Hana. Oke, makasih Ropi. Oke, baik. Sama-sama, Hana. Oke, selanjutnya Iya, dari suara lu nggak kedengeran. gimana? Halo? Masuk. Udah. Tadi kan namanya korupsi ya.
Kalau gue tuh masih penasaran upayanya. Upaya dalam pencegahan tindak korupsi dana bansos ini. Kira-kira dari lu ada nggak gitu loh buat eh, buat kayak ngatasin ini loh, intinya biar ini tuh nggak terjadi lagi gitu. Oke, baik. Ini menurut saya ya. Jadi upaya pencegahan tindakan pidana korupsi dana bansos ini biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi KPK, BPKP, dan aparat kepolisian yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dana bansos. Dengan caranya ini pengawasan perencanaan, terus pengawasan terhadap penyusunan anggaran, lalu pengawasan pengadaan barang dan jasa, pengawasan pelaksanaan atau realisasi anggaran, pendistribusian bansos, lalu yang terakhir ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Nah, khusus untuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial, aparat penegak hukum yaitu KPK melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan dan pembuatan standar operasional prosedur untuk melakukan penyaluran bantuan sosial agar bansos tersebut tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau penyelewengan. Di samping itu, KPK juga melakukan koordinasi nih dengan aparat penegak hukum yang lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga APIP atau Asosiasi Pengawas Internal Pemerintah. Seperti itu, Via. Alah, iya oke Rob, makasih. Oke, sama-sama. Mungkin itu ya penjelasan singkat dari bansos COVID-19. Mungkin dari teman-teman selanjutnya ada yang ingin menjelaskan lagi kasus yang lain? Gue mau jelasin. Jadi gue tuh ada tahu satu kasus gitu. Nah, ini tuh kasusnya itu kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. Jadi tuh buat pihak yang ngelakuin itu ada Bupati Langkatnya sendiri sama dia tuh kerjasama sama saudaranya. Saudaranya itu dia adalah kepala desa dari salah satu desa di Langkat itu. Jadi di sini tuh kasusnya itu bentuknya itu dia nerima hadiah gitu, nerima hadiah buat perusahaan-perusahaan nih yang mau perusahaannya itu dipilih gitu buat proyek pengadaan barang dan jasa di tahun 2020 sampai 2022 gitu. Nah, jadi eh, Bupati Langkatnya ini namanya tuh Terbit Rencana Perangin-Angin. Dia itu bupati dari periode 2019 sampai 2024. Terus buat saudaranya yang tadi kerja sama-sama dia itu Kepala Desa Raja Tengah, dia nama wilayahnya Kepala Desa Raja Tengah, itu namanya Iskandar. Nah, mereka ini tuh setiap ada proyek gitu, jadi mereka tuh ngelakuin pengaturan gitu loh. Nah, proyeknya ini tuh berbentuk proyek infrastruktur gitu. Jadi nantinya si Terbit ini tuh istilahnya apa ya? Bagian yang paling atas gitu loh. Jadi eh, dia yang paling atas yang bakal nerima suap itu. Jadi kan dia kerjasama nih sama si Iskandar. Nah, Iskandar itu nantinya bakalan harus koordinasi sama Kepala Dinas PUPR, terus juga Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Langkat, buat nantinya nentuin milih perusahaan mana nih yang bakal ditunjuk sebagai pemenang buat paket pekerjaan proyek, yang mana proyeknya ini ada dari Dinas PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sama Dinas Pendidikan. Nah, biar bisa jadi pemenang, perusahaan itu tuh harus bayar fee gitu ke si Terbit ini, Bupati Langkatnya. Nah, dia tuh netapin fee-nya itu buat proyek yang dia tuh harus lewat tahapan lelang itu 15% dari nilai seluruh proyeknya. Terus kalau misalkan untuk proyek yang penunjukan langsung itu 16,5% dari nilai seluruh proyeknya itu. Nah, terus selain itu juga ada beberapa proyek
gitu yang ditanganin sama Bupati Langkatnya ini, yang pengerjaannya itu melalui perusahaannya si Iskandar, jadi melalui perusahaan saudaranya sendiri gitu. Yang mana buat pemberian fee-nya tadi, pemberian fee proyek-proyek itu tuh nantinya tuh nggak langsung ke Bupati Langkatnya, tapi tuh harus melalui perantara. Nah, perantaranya ini adalah orang-orang kepercayaannya dia. Orang-orang kepercayaannya ini itu ada namanya yang ada 3 orang nih, namanya Marcos, Suhanda, sama Isfi. Nah, mereka itu tugasnya adalah nyari nih daftar proyek-proyek yang bakal dikerjain sama Dinas PUPR, terus sama Dinas Pendidikan juga. Terus untuk yang si Iskandar ini, dia juga jadi orang kepercayaannya Bupati Langkat tadi. Dia itu tugasnya adalah nentuin perusahaan mana yang bakalan menangin proyek itu gitu. Terus juga buat pengelolaan uang proyeknya yang dikasih ke terbit itu semuanya dia nggak kelola sendiri, tapi buat penerimaan sama pengelolaannya itu lewat orang kepercayaannya juga tadi. Jadi itu sebenarnya ini banyak banget pihak-pihak yang terlibat di kasus ini gitu, karena dia nggak cuma nerima langsung gitu uang suapnya, tapi dia lewat perantara orang gitu. Nah, terus dari kasus ini tuh KPK itu ngelakuin yang namanya operasi tangkap tangan. Jadi penangkapan langsung gitu di tempat di tanggal 18 Januari. Nah, di sini tuh posisinya ada orang dari satu perusahaan gitu yang bakalan ngasih uang fee secara tunai ke perantara, ke orang kepercayaannya Bupati Langkat tadi. Nah, tapi di situ juga akhirnya KPK nangkep mereka, sekaligus uangnya itu dibawa ke Polres Binjai gitu. Terus setelah nangkap orang kepercayaannya tadi, KPK ini menuju ke rumahnya si Bupati Langkat tadi. Tapi ternyata Bupati Langkatnya ini nggak ada di rumah, jadi kayak udah sengaja ngehindar gitu dari penangkapannya KPK. Nah, walaupun dia tuh ngehindar, tapi besoknya itu dia datang gitu loh ke Polres Binjai, dan akhirnya setelah semuanya tuh yang terlibat di situ udah ketangkep gitu, akhirnya mereka tuh dipindahin ke gedungnya KPK buat pemeriksaan lebih lanjut. Kayak gitu. Itu ya kasusnya dari pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. Kalian ada yang mau nanya-nanya nggak? Kan masuk ke suaranya? Masuk. Ya, jadi tuh gue mau nanya, gimana sih awalnya si KPK ini akhirnya bisa ngelakuin operasi tangkap tangan tadi yang lu bilang OTT gitu. Sementara kan itu kan pasti udah serapi mungkin ya, udah diem-diem gitu loh. Tapi kok sampai kecium sama KPK gitu tuh kenapa gitu? Jadi kenapa KPK ini bisa sampai tahu? Emang dasarnya itu tuh KPK dapat informasi gitu. Jadi emang ada yang ngelaporin ke KPK kalau dia tuh ada dugaan dia nerima hadiah gitu atau uang dari perusahaan-perusahaan tadi yang mau menangin proyek gitu. Makanya akhirnya tuh KPK bisa sampai tahu nih kalau ternyata ada dugaan suap nih di proyek-proyeknya pengadaan barang dan jasa Kabupaten Langkat gitu. Kayak gitu, Via. Oh, oke Hana, makasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, mungkin dari saya kali ya, Vi, mau nanya. Han, jadi kalau dari proses auditnya, bagian mana sih yang bisa dijadikan temuan tuh, Han?
dari yang lu jelasin tadi tuh? Sebenarnya kalau dari kronologi yang tadi gue jelasin singkat itu, kelihatan ya kalau panitia dari pengadaan barang dan jasanya ini itu sendiri tuh nggak independen gitu loh. Jadi dia eh, memihak, apalagi sampai tadi tuh ada yang dia tuh saudaranya sendiri gitu dari bupati Langkatnya itu kan. Jadi itu udah otomatis kayak kelihatan banget gitu loh kalau nggak nggak independen gitu loh orang-orang yang ngelakuin proyek itu gitu. Terus habis itu juga selain mereka tuh nggak independen, nggak memihak, jadi kelihatan kan mereka tuh nggak punya integritas. Makanya itu yang bisa dijadiin temuan gitu. Terus habis itu kelihatan juga kalau dari aduan masyarakat itu yang tadi gue bilang sebelum adanya operasi tangkap tangan, itu tuh Bupati Langkatnya ini kan diaduin kalau dia tuh nerima suap gitu kan, maksudnya nerima uang, nerima hadiah. Nah, yang mana itu pasti kan keuntungannya buat dia kan, sama orang-orang yang terlibat di situ. Jadi dari setiap proyek itu dia bakal nerima untung gitu loh. Nah, itu yang bisa juga dijadiin temuan kayak gitu. Kayak gitu, Ropi. Oke deh, cukup jelas nih penjelasannya dari Hana. Makasih ya Han penjelasannya. Oke. Han, nanya dong. Menanya apa sih yang bisa dilakuin buat memperbaiki gitu sistem pemerintah pemerintah daerahnya. Oke, kalau buat memperbaiki ya, kalau menurut gue sendiri, karena ini tuh dasarnya udah ya emang apa ya, emang pemerintah, maksudnya orang-orang di situ aja gitu yang emang dasarnya udah serakah gitu loh. Maksudnya ya mereka dari proyek-proyek itu tetap mau ambil keuntungan gitu. Nah, makanya korupsi ini bisa terjadi kan gitu. Nah, karena dasarnya tuh udah dari diri sendiri, menurut gue tuh se apa makanya penting banget buat eh, orang-orang, khususnya pemerintah ya, karena ini kan berhubungan sama kepentingan orang banyak juga ya, itu buat lebih ningkatin kultur anti korupsi gitu loh di internal pemerintahannya sendiri gitu. Jadi bisa mungkin ditanamin gitu melalui peraturan-peraturannya, kebijakan-kebijakan, budaya anti korupsi di pemerintahan sendiri. Tapi kayaknya rada susah ya, karena ini kan korupsi udah dari dulu juga gitu, dan nggak cuma di satu daerah. Oke deh Han, thank you Han atas penjelasannya. Tapi dari kasus Hana tadi nih, kayaknya gue agak nyerempet-nyerempet sama kasus yang tadi gue temuin deh. Kasusnya ini nggak beda jauh sih sebenarnya case-nya. Nah, dia tuh tentang PBJ, pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama tahun 2011-2012 sih, udah lama. Cuma ya masih menyangkut kan ya sama PBJ. Nah, kasus ini, pengadaan Al-Quran ini tuh yang pertama kali terjadi di akhir tahun 2011-an, di mana Kementerian Agama ini memiliki dana APBN 2011 dan 2012 tuh sebesar 22,855 miliar untuk pengadaan kitab suci Al-Quran di Ditjen Bimnas Islam. Nah, pada saat itu Zulkarnain Jabar selaku anggota DPR-nya tuh meminta Fahad Arafiq, namanya agak susah emang, Dendi Prasetya alias si anaknya Zulkarnain ini, terus Syamsu sama Fasko untuk menawarkan pengerjaan proyek. Zulkarnain sendiri nih yang menawarkan proyek ini kepada Direktur Utama PT Sinergi Pustaka Indonesia. Nah,
Kadir Alaidrus namanya. Terus juga dia juga menawarkan ke perwakilan PT Adi Aksara Abadi Indonesia Ali Jufri. Namun dengan syarat second fee sebesar 15%, sama kayak yang kasus Hana angkat tadi. Nah, tapi kedua PT ini tuh menyanggupi persyaratan tersebut. Proses kasus PBJ ini nih di Kemenak ini pertama kali dimulai itu tahun 2011 di bulan September tepatnya. Si awalnya Zulkarnain ini sudah memulai mewanti-wanti kepada pejabat Kemenak seperti ke Nasruddin Umar yang saat itu tuh menjabat sebagai pimpinan Islam agar proyek Al-Quran ini tidak disabotase. Nah, kemudian terjadi penetapan pemegang proyek Al-Quran di ruangan sekretaris selaku sekretarisnya Zulkarnain ini yang dihadiri oleh pihak tangan kanannya Zulkarnain menyampaikan agar PT Adi Aksara Abadi Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan alasan proyek pengadaan Al-Quran tahun 2011 itu milik Zulkarnain, sehingga ditetapkanlah PT Adi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang lelang. Nah, atas persetujuan sebelumnya kan, si Zulkarnain akhirnya mengantongi 9,25 miliar sebagai fee atas pengadaan Al-Quran yang pertama di tahun 2011 tadi. Terus kasus pengadaan Al-Quran yang kedua tuh awalnya terjadi di 2011 tadi, namun menggunakan APBN 2012. Ini yang kedua. Jadi dia di akhir-akhir 2011 sekitar bulan November yang kedua, namun menggunakan APBN 2012 sebesar 59,375 miliar. Ya, segitu. Wow. Terus pada pengadaan yang kedua ini lagi-lagi Fahad dan Dandi mereka menjadi perantara yang ditunjuk langsung oleh Zulkarnain. Di pelelangan kedua ini proyek Al-Quran PT Sinergi Pustaka langsung ditetapkan sebagai pemenang lelang. Karena di awal tadi kedua PT tersebut sudah menyanggupi membayar fee yang harus dibayarkan kepada Zulkarnain. Yang mana besaran proyek yang kedua ini fee-nya itu sebesar 400 juta. Gitu intermezzonya. Kira-kira kalian mau nanya nggak gitu dari kasus yang barusan gue angkat? Mau nanya dong. Kan tadi tuh ya orang-orang yang terlibat kayak Zulkarnain, Sifat, dan lain-lain. Nah, kira-kira sanksi apa aja sih yang mereka dapetin karena hal tersebut? Ya, jadi sanksi yang menurut berbagai sumber sih kayak Fahad itu divonis 4 tahun penjara serta didenda 200 juta atau bisa digantikan dengan 3 bulan kurungan penjara. Nah, vonis tadi tuh dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Haryono di Pengadilan Tipikor dengan bukti bahwa Fahad dan teman-temannya beberapa kali menerima uang masing-masing sejumlah 4,74 miliar, 9,25 miliar, serta 400 juta. Sehingga seluruh jumlahnya itu 14,39 miliar terkait kasus PBJ pengadaan Al-Quran di tahun 2011 sampai 2012. Juga pengadaan laboratorium komputer di MTS Kementerian Agama. Gitu. Oh gitu, cuma 4 tahun ya, pendek sekali. Terima kasih, Tia. Sama-sama. Tidak sebanding. Hana atau Ropi mau nanya nggak? Kalau nggak, kita udahan deh. Oke, mau nanya nih Via. Kita apa ya? Dari sisi sebagai auditor internal deh. Kira-kira apa sih rekomendasi yang bisa diberikan kepada instansi terkait untuk bisa meningkatkan keamanan dalam perencanaan dan pelaksanaan PBJ supaya terhindar gitu dari intervensi pihak atau oknum yang memiliki kendali dalam PBJ atau bagaimana strategi mencegah agar tidak terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Oke, Robi. Gimana?
strateginya tadi biar si korupsi ini tidak terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut gue nih strategi yang bisa digunakan agar tidak terjadi korupsi lagi di PBJ. Yang pertama mungkin bisa meningkatkan pengadaan melalui sistem online mungkin seperti e-katalog atau e-marketplace ya. Nah, kedua ini nih bisa dijadikan sebagai sistem pencegahan yang baik yang akan mempersulit pihak-pihak lain yang ingin melakukan korupsi di sektor pengadaan. Nah, dengan adanya kedua sistem ini sih, gue berharap dapat mengurangi pengaturan lelang, meningkatkan keamanan, serta meningkatkan agar lebih transparansi lagi. Terus juga bisa mencegah intervensi. Gitu. Oke deh. Jadi tadi strateginya itu ada 2 ya, Vi. Cukup jelas penjelasannya. Terima kasih ya, Vi ya. Gue mau nanya dong, gue mau nanya. Buat efektivitas audit internal sendiri, menurut lo gimana, Vi, dari kasus ini? Nah, jadi efektivitas ya dengan adanya pelanggaran kode etik yang terjadi di kontrak ini juga kelemahan pada sistem perencanaan maksudnya, dan pelaksanaan anggarannya di mana terdapat tender yang direkayasa dan intervensi terhadap panitia lelangnya. Masih menyimpulkan bahwa efektivitas audit internal yang terdapat di Kemenak ini belum dilaksanakan secara efektif ya. Kayak lebih lanjutnya malah fungsi audit internalnya bisa dibilang gagal dalam memastikan instansi yang berkaitan atas kepatuhan regulasi yang berlaku. Tapi ini kan kasus 2011-2012. Harapannya di tahun sekarang ya tidak ada lagi kasus korupsi atas pengadaan barang dan jasa. Gitu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Sepertinya sudah cukup diskusi kita malam hari ini. Saya kembalikan kepada Revan. Oke, udah cukup jelas kali ya. Kita menjelaskan berdiskusi mengenai kasus pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Nah, semoga dengan apa yang kita diskusikan ini bisa menambah pengetahuan kita mengenai PBJ. Dan kami dari Komisi 5 mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.